Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat YouTube yang dirahmati Allah. Senang sekali rasanya saya menyapa kembali sahabatku di channel ini. Semoga para sahabat dilancarkan segala rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini ada sebuah kisah dari Abu Mu'allaq, merupakan pedagang yang sangat sukses. Ia menjalankan perniagaan baik dari permodalan sendiri maupun menjalankan investasi orang lain. Bisnis yang ia jalankan telah merambah ke berbagai daerah. Seringkali ia mesti melangsungkan perjalanan jauh ribuan kilometer dan menaklukkan keganasan padang pasir untuk berdagang di wilayah tertentu. Meski demikian, kesibukan berniaga sang sahabat tidak lantas membuatnya lalai akan perintah agama. Justru gemerlap duniawi mampu ia redam dengan gelora ketaatan dan ketakwaan. Abu Mu'allaq terkenal sebagai ahli ibadah dan berhati-hati dalam urusan dunia maupun agama. Suatu ketika di tengah-tengah perjalanan bisnisnya, Abu Mu'allaq melewati gurun di tengah malam dan gelap. Ia tidak ditemani seorang siapapun. Beliau seorang diri kali ini, sekaligus ia tidak bersenjata. Tiba-tiba datanglah seorang penyamun atau perampok yang mempersenjatai diri dengan sebilah pedang. Lalu menghadang beliau, sang perampok lantas menghunuskan pedangnya ke leher Abu Mu'allaq. "Serahkan hartamu, jika tidak aku akan menebas lehermu," dengan nada tinggi dan menggetar. Kata-kata Abu Mu'allaq, "Ambil saja hartaku dan biarlah aku pergi." Penyamun berkata, "Tidak bisa, harta akan aku ambil tetapi aku akan tetap membunuhmu." Kondisi genting yang dihadapi Abu Mu'allaq tak membuatnya takut dan gemetar. Ia tidak membalas ancaman fisik itu dengan kekerasan. Sebaiknya ia malah mengajukan permohonan kepada si perampok agar diizinkan sholat 4 rakaat sebelum si perampok mengeksekusinya. "Izinkan saya sholat terlebih dahulu sebelum Anda membunuh saya," kata Abu Mu'allaq. Permintaannya pun dikabulkan. Kemudian Abu Mu'allaq berwudu dan sholat 4 rakaat. Pada penghujung sholatnya, detik-detik akhir selanjutnya, beliau berdoa agar Allah melindungi keselamatan jiwanya dari si perampok. Tak selang berapa lama, datanglah pengendara kuda dengan tombak yang diletakkan lurus sejajar tepat di antara kedua telinga kuda yang ia kendarai. Sadar akan kehadiran pengendara misterius itu, si perampok bersiap diri. Namun apa boleh buat si pengendara kuda ia lebih lincah dan lebih lihai. Perampok pun akhirnya terbunuh setelah duel maut itu. Abu Mu'allaq mendekat dengan rasa penasaran dan penuh keheranan. Ia bertanya kepada pengendara misterius tersebut, "Siapa gerangan saudaraku?" Pengendara misterius menjawab, "Berdirilah, aku adalah malaikat dari langit keempat. Aku mendengar suara bisikan di pintu-pintu langit setelah doa pertama yang engkau panjatkan. Setelah doa keduamu, aku mendengar keributan di antara penghuni langit. Pada pemungkas doamu, aku menerima kabar bahwa itu adalah doa dari hamba yang meminta pertolongan. Lantas aku pun meminta kepada Allah agar mengeksekusi si perampok. Langkah seperti apakah doa yang dipanjatkan oleh Abu Mu'allaq waktu sholat ketika sujud? Berikut adalah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wadud, ya Wadud, ya Zal Arsi al-Majid, ya Fa'alu lima turidu, as'aluka bi'izzikal ladzi la yuram, wa bi mulkikal ladzi la yudamu, wa bi nurikal ladzi mala arkana arsika, ang ta'fiyani syaro hadza al-lisa, ya muhisu ahisni." Doa ini diucapkan sebanyak 3 kali oleh Abu Mu'allaq di waktu sujud dan akhirnya terkabul berkat kewaliannya.
Maka untuk itu sahabat, dalam keadaan sulit, luangkan waktumu untuk membaca doa ini ketika sujud, di waktu sholat. Semoga kisah ini dapat menjadi penyemangat agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, agar segala kesusahan dan kesulitan dalam hidup dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.